Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anakku sekalian. Yang Bu Hayu sayang, yang Bu Hayu cintai. Nah, kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, khususnya di semester 2 tahun 2021 ya anak-anak ya. Kita mempelajari bab baru yaitu bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Ya, kembali lagi kepada beberapa peraturan yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Silakan diingat-ingat. Jadi anak-anak harus tetap mengikuti segala peraturan pembelajaran yang saya laksanakan ya. Untuk pembelajaran kali ini anak-anak diminta untuk melihat video ini ya. Video ini berisi tentang materi tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908, khususnya di poin A, ya, tentang kondisi bangsa Indonesia di tahun 1908. Baik, bisa Bu Hayu mulai dari materi yang pertama. Sebelumnya, silakan anak-anak menyiapkan buku paketnya, dibuka buku paketnya halaman 75 ya. Di situ ada bab 4 yang judulnya sama dengan slide yang saya tampilkan. Nah, di slide yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ya, silakan anak-anak amati dua gambar yang saya tampilkan ini. Apa yang kalian amati pada gambar tersebut? Coba kemukakan pendapat kalian. Nah, kalau kita tahu di gambar yang paling kiri ini ada banyak orang ya dengan berpakaian sangat sederhana sedang melakukan kerja paksa yang dilakukan oleh penjajah Belanda ya. Sedangkan yang gambar yang paling kanan adalah para pekerja atau para pribumi Indonesia yang saat itu juga diperbudak oleh Belanda ya. Diperbudaknya seperti apa? Bisa kalian lihat di gambar itu ya, dengan mengangkat tokoh-tokoh Belanda untuk dibawa ke suatu tempat. Nah, itu namanya diperbudak ya. Kalau yang kiri kerja paksa, jadi kerja fisik sama, yang kanan juga kerja fisik, tetapi kalau yang kiri itu adalah kerja membangun sesuatu atau membangun suatu jalan. Kalau yang kanan adalah mengangkat orang Belanda, yaitu diperbudak itu tadi anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide yang kedua. Di halaman 75 anak-anak sudah melihat ya, ini gambarnya persis dengan halaman 75 di buku paket, yaitu tentang gedung. Gedung apa sih Bu Hayu itu? Nah, itu adalah gedung Sekolah Dokter Jawa. Berarti apakah semua orang yang di dalam itu dokter? Tidak anak-anak. Di sini saya tekankan bahwa Sekolah Dokter Jawa yang disebut di situ adalah gedung pendidikan yang pertama kali didirikan oleh Belanda. Ya, yang menjadi tempat pendidikannya para pribumi Indonesia pada tahun 1908. Pada zaman dahulu, istilah dokter dianggap adalah orang yang ahli dalam segala bidang, bukan hanya dalam hal kesehatan. Kalau sekarang dokter disebut sebagai orang yang ahli kesehatan saja. Tetapi kalau zaman dahulu ada masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang bisa sekolah di Sekolah Kedokteran Jawa, itu artinya dia ahli dalam segala hal, bisa mengenyam pendidikan yang difasilitasi oleh penjajah Belanda pada saat itu ya. Dan anak-anak harus tahu, tidak semua orang bisa bersekolah di gedung ini. Kenapa? Karena hanya pribumi yang memiliki derajat tinggi, maksudnya dalam hal martabat, materi yang lebih baik, itu bisa sekolah di sini. Jadi nggak semua orang ya. Nah, sekarang sekolah ini dijadikan sebagai gedung Museum Kebangkitan Nasional. Nah, selanjutnya ada 6 poin penting yang harus anak-anak tahu. Yang pertama adalah awal mula kenapa Belanda kok bisa masuk ke Indonesia.
Ya, yang pertama adalah karena rusaknya ekonomi Barat. Maksudnya bagaimana? Ekonomi benua Eropa pada abad 15 ya, itu mengalami kebangkrutan dan kerusakan yang luar biasa. Sekarang abad tahun 2021 ini adalah abad 21. Abad 15 itu sudah mengalami kerusakan yang luar biasa. Ya. Nah, ketika benua Eropa mengalami kerusakan ekonomi yang sangat parah, kemudian mereka melakukan teknologi pelayaran. Artinya apa? Dia melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi dengan tujuan awal berdagang. Apa yang dia miliki mau dijual ke berbagai negara di dunia. Ketika masuk ke Indonesia, ternyata tujuan itu berubah. Yang awalnya berdagang menjadi menjajah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam dan pasti bisa dimanfaatkan. Berawal dari itu, kemudian para bangsa Belanda tadi memiliki politik adu domba yang disebut sebagai politik divide et impera. Ya, jadi adalah politik yang digunakan untuk melemahkan kerajaan dan sendi kehidupan masyarakat. Jadi ada permasalahan antara kerajaan itu dikarenakan oleh divide et impera atau politik adu domba. Dan mereka membuat sebuah tentara baru, organisasi tentara baru, yaitu namanya VOC, yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, dengan munculnya VOC, ternyata semakin parah, semakin kejam. Mereka membuat bangsa Indonesia menderita. Diawali dengan kepemimpinan Daendels, ya, jadi namanya Daendels pada saat itu. Di tahun 1808 dan 1811, masyarakat Indonesia diminta untuk kerja rodi, seperti gambar yang di slide 1 tadi. Kerja rodi itu kerja paksa. Apa yang dilakukan? Yaitu dengan membangun jalan untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan militernya VOC, sepanjang Anyer ke Panarukan. Setelah jalannya selesai, jadi anak-anak harus bisa membayangkan, mereka membangun itu tanpa digaji, tanpa diberi upah. Jadi benar-benar dipaksa harus membangun. Ya, setelah jadi jalannya, kemudian ganti kepemimpinan. Namanya Van den Bosch. Masyarakat Indonesia berpikir, kalau ganti pemimpin berarti ganti kebijakan. Betul memang ganti kebijakan, tetapi setelah kerja rodi, mereka dipaksa untuk melakukan tanam paksa atau istilah lainnya kulturstelsel. Apa itu kulturstelsel? Yaitu mewajibkan rakyat menanam tanaman hasil bumi dan kemudian hasilnya ketika panen diserahkan kepada Belanda tanpa diberi upah, tanpa diberi pengganti. Ya, begitu kejamnya yang dilakukan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, melihat beberapa kekejaman itu, akhirnya beberapa daerah tidak mau menerima. Mereka akhirnya melakukan perlawanan daerah. Sebenarnya di sini banyak sekali anak-anak untuk tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan daerah. Tetapi Buhayu mengambil 4 contoh. Yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1651 sampai 1683, dia melakukan pengembangan irigasi sawah baru dan melawan monopoli perdagangan Belanda dengan cara membuka pelabuhan di Banten. Ya. Yang kedua, Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1803 sampai 1838, dia melakukan perang Padri di Sumatera Barat. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro, dia melakukan peperangan atau perlawanan di Jawa Tengah selama 5 tahun
1825 sampai 1830. Dan dalam Perang Diponegoro itu membawa korban yang paling banyak di Pulau Jawa. Ya, anak-anak tahu kalau Pulau Jawa juga padat penduduknya. Dan itu korbannya sangat banyak sekali. Dan yang terakhir, perlawanan daerah yang dilakukan oleh seorang ayam jantan dari timur. Dia dijuluki seperti itu, yaitu Sultan Hasanuddin yang melakukan perlawanan di Sulawesi Selatan. Nah, setelah beberapa tokoh tadi melakukan perlawanan daerah, ternyata perlawanannya dianggap tidak maksimal. Ya. Karena apa? Masih ada penjajahan di beberapa tempat. Suatu ketika muncul kesadaran dari orang Belanda yang sudah lama di Indonesia untuk merubah kondisi Indonesia. Jadi ada 3 tokoh Belanda yang memiliki kepedulian. Yang pertama adalah Baron van Hove, yang kedua adalah Edward Douwes Dekker, dan yang ketiga adalah Mr. van Deventer. Apa bentuk kepedulian dia? Apa bentuk kepedulian mereka pada bangsa Indonesia? Kita lihat. Nah, silakan amati gambar dan penjelasannya. Yang paling kiri ini berkacamata ya ini ya. Kemudian tokohnya seperti ini, Baron van Hove namanya. Dia menjadi tokoh yang secara terang-terangan melakukan kritik pada kolonialisme Belanda. Di sampingnya Baron van Hove ada Edward Douwes Dekker. Pada tahun 1860, Edward Douwes Dekker menulis buku Max Havelaar yang isinya mengenai penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Itu bentuk kepedulian dan bentuk kesadarannya mereka. Ada satu lagi tokoh yang juga memiliki kesadaran dan kepedulian. Namanya adalah Mr. van Deventer. Ya, gambarnya seperti ini, fotonya seperti ini, orangnya berkumis. Dia mengusulkan Belanda menerapkan politik balas budi. Atau sebutannya adalah etis politik atau politik etis. Apa itu politik etis, Bu? Politik yang memiliki 3 program. Namanya edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, 3 program ini menjadi program unggulannya Van Deventer. Dan dia memaksa Belanda bagaimanapun caranya untuk menerapkannya. Nah, karena waktu yang sangat singkat, dengan desakan yang banyak dari banyak pihak, ketika politik itu diterapkan, politik balas budi itu diterapkan, edukasi, transmigrasi, dan irigasi diterapkan, ternyata menyimpang karena tidak sesuai dengan kepentingannya rakyat. Tidak menambah kebahagiaan masyarakat Indonesia, tapi justru memberikan kepentingan untuk Belanda sendiri. Apa saja kepentingannya? Kita lihat. Nah, ini dia, ada 3 program politik etis. Yang pertama adalah irigasi. Van Deventer meminta bahwa irigasi itu adalah aliran sawah bagi masyarakat Indonesia. Tetapi ternyata penerapannya, irigasi dibuat untuk aliran sawahnya Belanda, sehingga sawahnya subur. Meskipun di sisi lain ada juga irigasi yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, tetapi hasil sawahnya tetap diberikan kepada Belanda. Rugi lagi kan Indonesia. Nah, yang kedua adalah transmigrasi. Tujuan awalnya transmigrasi adalah memetakan jumlah bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui di Jawa, itu kan paling banyak penduduknya, anak-anak ya. Nah, kalau di Jawa paling banyak penduduknya, ternyata dengan adanya program transmigrasi ini, anak-anak, oleh Belanda dipindah. Sebagian ada yang di Kalimantan, sebagian ada yang di Sulawesi, bahkan ada yang diajak ke Suriname. Padahal tujuannya Belanda seperti itu bukan memeratakan, tetapi menghindari aksi penyerangan supaya mereka tidak berkumpul. Nah,
kebijakannya lebih licik lagi, ya kan? Lebih jahat lagi. Yang ketiga, ada program edukasi. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, anak-anak. Kok bisa, Bu? Nah, di edukasi ini kaitannya sama slide yang kedua tadi, anak-anak. Jadi, sekolah Jawa, kedokteran Jawa tadi, ya, yang membangun memang bangsa Belanda. Dibangun sekolah itu, tujuannya bangsa Belanda itu kenapa? Supaya menciptakan keterampilan yang murah. Artinya apa? Nanti kalau mereka selesai sekolah di kedokteran Jawa tadi, atau di Stovia, yang nama gedungnya Stovia tadi, mereka dipekerjakan oleh Belanda dengan gaji yang murah atau bahkan tidak diberi upah. Itu tujuannya Belanda. Nah, dari sinilah kemudian muncul pemikiran-pemikiran tokoh nasional seperti Budi Sutomo, ya. Nah, untuk membuat yang namanya kebangkitan nasional. Jadi dari 3 program ini yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia adalah program edukasi. Nah, itu dia tadi anak-anak gambaran materi yang bisa saya berikan untuk hari ini, ya. Supaya bisa diulang-ulang oleh anak-anak, supaya bisa dilihat, supaya bisa diulas, sehingga anak-anak memahami materi yang saya berikan melalui video ini. Ya. Setelah anak-anak melihat video ini, setelah melihat materi ini, silakan anak-anak mengerjakan tugas mandiri ya. Nah, tugas mandiri ini soal ditulis, dijawab langsung, dan dikirimkan ke Google Classroom ya. Ada 5 soal, dikerjakan di buku catatan, dan dikirim sesuai waktu yang ditentukan. Ya. Terima kasih untuk pembelajarannya ya anak-anak ya. Pesan Bu Hayu, stay at home, tetap di rumah, karena kondisi ini masih sangat memprihatinkan ya anak-anak ya. Semoga kita semua dan anak-anak selalu sehat, tetap jaga kesehatan ya. Baiklah, silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya tunggu pengumpulan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.